Cuaca ekstrim yang membawa bencana sekarang makin sering muncul. Tahun 2021, gelombang panas ekstrim menghantam kawasan Laut Tengah. Suhu naik sampai lebih dari 50 derajat Celcius, menyulut kebakaran hebat di Yunani dan di Turki. Jerman juga tidak luput dari bencana alam. Juli 2021, bagian tengah Eropa dilanda hujan deras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian barat Jerman mengalami banjir bandang yang menewaskan hampir 200 orang. Sementara itu, 3/4 es di Arktik sudah meleleh. Menurut studi IPCC, kemungkinan besar Samudra Arktik akan kehilangan semua esnya pada pertengahan 2050. Dan akibatnya parah. Permukaan laut akan naik. Saat ini kecepatannya 3,8 mm per tahun. Jika situasi saat ini tidak berubah, tahun 2100 mungkin naik antara 0,6 sampai 1 meter. Walaupun manusia bisa mengadakan perubahan radikal, kemungkinan perlu ratusan tahun lagi sampai permukaan air surut. Jika itu terjadi, sebagian besar Asia Tenggara dan Oseania akan tenggelam. Di daerah komunitas Pilar di Filipina, warganya merasakan dampak perubahan iklim. Di Pilar, kami mengalami banyak sekali dampak perubahan iklim. Misalnya, naiknya permukaan laut, suhu panas yang ekstrim, kekeringan yang panjang, curah hujan yang sangat tinggi, dan seringnya terjadi badai. Sementara di negara-negara industri masih tetap dilepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar, terutama mobil-mobil terus mencemari udara. Konferensi iklim belum menghasilkan terobosan penting. Sebenarnya kita tidak bisa lagi melakukan ini. Kalaupun harus, mungkin hanya sedikit karbon dioksida, yaitu untuk menanam pohon. Tapi seharusnya kadar karbon dioksida dan metan di atmosfer tidak boleh naik lagi. Saat ini terus naik, karena kita membakar banyak bahan bakar fosil. Pakar politik iklim ini sudah mengikuti sejumlah KTT iklim global. Tahun 2007, kita di Eropa mendiskusikan target 20% pengurangan sumber energi alternatif. Dan banyak yang beranggapan, juga para ilmuwan, hal itu sulit dicapai. Tapi ternyata kita bisa. Dan 15 tahun yang lalu tidak ada yang bicara soal elektromobilitas. Dan kita sudah mencapai banyak hal. Tapi itu harus terus kita bangun. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Grundlage, auf der wir auch weitermachen. KTT iklim berikutnya tidak akan bisa mencegah melelehnya es di Arktik. Tapi tanpa pertemuan global itu, dampak perubahan iklim bisa lebih membinasakan dibanding saat ini.